Shalom, salam sade, salam hari Jumat, salam rada hijau. Ya, agak enak sedikit kita lihat hari ini ya. Market menjelang malam ini yang ditunggu. Mbak Jerome speak di Jackson Hall di Wyoming ya, simposiumnya di sana di Wyoming State itu kalau nggak salah. Hari ini agak lumayan dibanding ini karena dia punya dominance juga agak turun ya. Jadi lebih banyak altcoin yang lebih lumayan hijau gitu ya. Dibanding beberapa hari yang lalu walaupun naik tapi altcoinnya nggak gimana perform. Tapi sekarang lebih banyak altcoin yang agak lumayan naik gitu, performnya lebih banyak gitu ya. Jadi sebelum itu coba kita lihat ini market cap. Saya buat video market cap naik 1,2% di 2 triliun, 15 billion. Tapi volume drop pada TP kali, lihat disorong ke atas mereka TP gitu ya. Ada altcoin yang mereka ini biasa ya pasti trader lah ya pada TP. Jadi lumayan juga dia drop 16%-an ya, volumenya turun di 57,6 billion. Nah dominasinya untung turun, agak enak kita lihat. Kemarin menguat terus di 56, nah ini 55,7 kan agak enak kita lihat. Paling enggak ya lebih banyak altcoin lah yang lebih hijau positif kan. BNB aja masih mau dia naik 3%-an ya, udah di 583 ya. Ini saya buat video posisi BTC di 60.654, Ethereum di 2.638 ya. Solana mulai agak hijau balik dia, kemarin sampai di 141, ini dia 145. Ini kemungkinan mulai Solana yang mulai mau perform kali ha. Mau nggak? Ini 2 hari ini si Justin Sun, koin-koin dia itu yang naik ya. TRX nggak terlalu ini, tapi meme koinnya itu Sun atau apa itu yang melambung ya. Koin-koinnya si Justin Sun itu baru dia olah. Nah bisa aja nanti setelah si Justin Sun ini drop, nah ini Solana lagi dimain lagi koin-koin ekosistem, apa bisa ya kita lihat gitu. Ini Sol mulai agak hijau nah. Lumayan lah, lebih banyak koin yang hijaunya agak lumayan dibanding beberapa hari yang lalu. Walaupun BTC naik gitu kan, tapi altcoinnya cuma 1-2 yang naik gitu. Nah ini masih mending, masih agak banyak altcoinnya ya yang naiknya lumayan gitu. Wah semalam Sol lumayan drop ya. Saya tadi pagi bangun, aduh, saya udah ini pikir dia akan drop gitu, tapi karena tanggung udah duluan ini masih nggak masuk. Tapi kalau masuk pun saya masih untuk cari 200 pip masih dapat. Tapi who knows dia bisa drop segitu kan? Nggak ada yang tahu lah. Ya nggak rezeki lah semalam. Padahal udah perkiraan dia masih bisa drop. Saya harap dia ke atas gitu, ya kan? Nah untuk hari ini gold saya masih menunggu dikit lagi gitu. Lihat posisi sebenarnya agak ragu sih kalau ada Fed ngomong gitu. Saya agak ini mending saya nunggu momen. Kadang habis dia ngomong market ada ini ke bawah atau ke atas gitu, tiba-tiba di situ nanti cari momen, cari dikit mungkin. Ya lihatlah ya. Saya sih perkirakan, saya berharap ini sebelum saya masuk, kalau bisa
gold agak hijau tebel dulu gitu ya, agak hijau tebel. Saya pengen ambil short lagi gitu, karena kalau lihat dari event hari ini ya, kemungkinan dolar bisa menguat gitu, dolarnya bisa menguat, gold mungkin agak drop gitu ya, drop gold mungkin ya. Hari ini saya rasa semalam dia nutup ini saham agak drop ya, terutama Nasdaq di atas 1% juga, 1,2% kalau nggak salah dia drop. Tapi saya rasa hari ini mungkin hari ini Jumat ya, dan nutup mungkin paling nggak bisa hijau, mungkin hijau, nggak hijau tebal pun hijau tipis ya rasa sahamnya. Nah kripto juga mungkin masih bisa positif gitu, stay gitu ya. Gold yang mungkin rada merah gitu. Kalau kita lihat event hari ini, Jepang juga tadi pagi keluar data CPI masih naik dia, inflasi yang mereka pemerintah takut ya, inflasi masih naik. Nah ini dia kalau dilihat dari Kanada retail sales juga ini ya, terus bebarengan dia Fed jam 10 ya, jam 10 waktu Amrik ya, Eastern Time ya, di Indo jam 9 malam lah, jam 9 malam itu si Mbak Jerome speak ya. Nah ini yang kita tunggu nanti kemana nih arahnya. Saya sih rasa dia akan dovish sih, enggak atau gimana. Lebih mencondong saya rasa udah ke arah rate cut. Saya yakin karena ini makin anjlok ekonomi ya. Dia punya data pengangguran juga semakin tinggi. Itu yang sebenarnya gitu ya. Terus juga beberapa perusahaan itu udah pada layoff lagi gitu, terus ada yang tutup ya, udah banyak yang udah mau tutup, udah layoff gitu ya, perusahaan-perusahaan besar kayak Home Depot, Target, Lowy ya, itu di Amrik itu udah ini sekarat gitu sekarang pada ini. Jadi kayaknya udah mendekati sih, memang dia harus cut rate gitu. Dan hari ini saya lihat berita Kanada juga perusahaan transportasinya, railroadnya tutup. Railroad train itu ya ada 3 jalur kalau nggak salah katanya ditutup gitu ya. Itu lebih kurang 9.000 employee di layoff gitu. Nah itu menunjukkan perusahaan transportasi pemerintah aja kolaps gitu, tutup ya. Kanada kelihatan ini ekonomi sangat jelek gitu, padahal dia udah ngambil langkah. Kalau nggak salah dia bulan kemarin udah duluan cut rate kan 0,25 Kanada. Minggu lalu atau 2 minggu lalu itu. Ya, di situ udah kelihatan ekonomi udah anjlok sekali gitu. Nah, makanya itu saling berhubungan ya. Jepang BOJ, Kanada punya BOC, Bank of Canada, terus England, Bank of England, dan Europe gitu ya. Itu saling connected mereka gitu. Ini kalau udah pada ambruk ya, itu kalau udah Kanada yang ambruk saya rasa ya udah saatnya Mbak Jerome harus ini cut rate. Tapi saya rasa juga dengan kondisi begitu dia mau cut juga hati-hati. Saya lebih yakin kalau dia September ini mau cut mungkin aja 0,25 dulu. Dia mau lihat dulu nih kayaknya. Saya rasa dia nggak berani seperti yang kadang ada yang pakar yang teriak dia harus langsung cut 0,75 dengan keadaan ekonomi yang kolaps gitu kan. Saya rasa dia nggak berani. Saya rasa dia akan awal-awal cut test water 0,25%. Andai kata dia cut 0,25% di September itu bagus buat kita. Itu yang justru saya harap gitu. Kalau dia 0,25% ya,
dengan dibangun narasi, oh kita masih oke, mau dia ngomong apa kek, dia mau soft landing, yang penting market lu kasih hijau dulu gitu ya kan. Nah, saya lihat kondisi gitu, kalau lihat dari ini ya lihat juga ntar malam dia ngomong apa. Kalau ntar malam dia ngomong lebih mana tuh kita dapat clue gitu kan. Tapi secara saya lihat dia punya data yang terjadi negara tetangga, Meksiko juga, karena mereka saling berhubungan, Meksiko, Amerika, Kanada itu saling korelasi juga di situ. Udah masalah juga Meksiko ya, bank-banknya gitu. Jadi kelihatan sih kayaknya udah nggak bisa dia mau ulur lagi, dia nggak ini. Saya rasa ya bulan 9 ini dia udah harus cut, dan kemungkinan saya lebih yakin dia potong 0,25%. 0,50% mungkin dia belum berani. Saya rasa kalau dia awal cut ini dia test water dulu mungkin. Begitu cut lihat ada gejala nggak, ya kan? Karena mereka cut rate itu mereka perhitungkan. Contohnya nih Kanada kan, Kanada begitu cut rate, ya kan ada yang terjadi. Nah itu perusahaan transportasinya udah nggak kuat. Jadi cut rate juga resiko besar gitu. Jadi posisi mereka saat ini seperti saya sering bilang, sekarang ini mereka si malakama, ya kan? Karena langkah mereka langkah yang terlambat, selalu terlambat. Waktu tahun-tahun kemarin saat itu mulai naik inflasi, saat itu suruh dia naikkan interest rate, dia nggak mau naikkan. Oh tenang, kita nggak apa-apa, nggak ada inflasi, ya berbohong terus, akhirnya terjadi. Nah telat dia naikkan dengan kencang 0,50, 0,75. Nah itu yang bahaya yang buat ini, ya kan. Nah ini juga sekarang udah terlambat juga cut rate-nya sebenarnya. Jadi resikonya gede juga. Cuma yang saya harap dia 0,25 dulu, nggak terlalu ini, mungkin dia akan nggak berani 0,50, siap 50-50 gitu. Kalau 0,75 sama sekali saya nggak yakin gitu. Seperti ada sebagian pakar atau bekas former treasury bank dulu, siapa namanya, bilang ini kondisi harus dia cut 0, saya rasa dia nggak berani gitu. Ya. Saya sih berharap dia cut dulu 0,25% ya di September ini, itu yang ini. Tapi overall kita lihat lah malam ini apa yang dia sampaikan. Karena malam ini di simposium di Jackson Hole juga itu pertemuan mereka, ya kan? Pertemuan para banker. Ya. Saya rasa banking dari Kanada juga datang karena dengan ini transportasinya yang tutup itu udah kena sekali gitu, berarti ekonominya gitu ya. Makanya ya inilah yang ditunggu, kita lihat ya. Untuk malam ini banyak pelaku pasar, memang pelaku pasar yang ditunggu ya ini malam ini apa yang dia sampaikan di simposium kali ini ya. Kalau saya coba tunggu dikit lagi, saya pengen kalau gold agak hijau nanti saya baru masuk, pengen ambil sell sih. Saya rasa dolar bisa menguat dikit malam ini. Kalau saya rasa dia dovish sih ya. Terus dengan event yang ada ya, semalam dolar agak menguat dikit juga. PMI-nya ternyata bagus di luar dugaan ya. Dikirain dia drop, justru dia naik ya. Kalau existing home sales saya udah tahu dipoles ke naik dia gitu kan. Malah saya pikir dia mau ambil data mana. Sayang yang agak ragu PMI kemarin. Saya pikir drop lah, kalau drop dolar lemah. Nah itu yang buat saya ragu. Semalam saya nggak berani antara mana mau diambil, ternyata dua-duanya bagus gitu. Jadi ya mungkin karena dolar kemarin udah di 101 hampir drop ke 100 gitu. Mungkin itu disorong dikit, agak hijau dikit, dolar menguat dikit. Nah mungkin malam ini juga dengan data new home sales ya, new home salesnya kelihatan bagus tuh, ada kenaikan yang sebelumnya previousnya 617.000, ini forecast
diestimasi di kisaran 624.000, berarti ada kenaikan. Ini bebarengan datanya keluar jam 10 waktu Eastern Time Amrik atau Indo jam 9 malam lah, dengan Fed Chair speak ya. Ini mungkin makanya saya lihat kayaknya dolar bisa menguat malam ini ya, dolar bisa menguat ya, mungkin nanti pas dia ini goldnya bisa agak drop gitu. Itu sih untuk ininya. Tapi kalau kripto kalian setelah nonton video ini, kalian baru mau scalping, saya rasa masih boleh lihat beberapa koin bisa di long sih ya. Ini kalau kalian mau long, kayaknya Shiba Inu bisa nih, meme coin ini bisa di long. Tapi ya kalian cek dulu ya, jangan asal denger saya ngomong, tapi kalian harus cek dulu dia punya time frame ya, time frame kecil buat yang scalping ya. Ini koin Fed ASI sebenarnya masih bisa. Ini posisi 10,5 udah lumayan naik sih. Tapi saya rasa belum habis gas, tapi ya udah jangan lah, dia udah lumayan ini. Cuma saya perkirakan dia masih bisa naik gitu. Render kayaknya masih mau naik, itu belum habis gas ya. Habar juga bisa ya. Kalau untuk long itu boleh kalian cek ya. Beberapa ini kalian lihat bisa untuk ambil long buat yang scalping sih ya. Buat yang scalping itu boleh. Paling nggak kalau kalian mau scalping long ini ya sekitar, kalau scalping sekitar 2 jam sebelum Mbak Jerome, batas waktu sekitar sampai 2 jam sebelum Jerome Powell speak. Untuk cari long lebih bagus sih, bisa sih saya lihat ya, boleh sih. Kalian cek beberapa altcoin, kalau kalian lihat time frame-nya mau mantul ke atas lagi, nah itu boleh kalian ambil long gitu. Oke, jadi begitu aja pembahasan video di hari Jumat ini. Seperti biasa buat teman-teman cuan-cuan army yang muslim, jangan lupa untuk sholat Jumat ya, biar apapun keadaan tetap rezeki dilancarkan, juga dalam lindungan dari segala musibah, mara bahaya ya, harus banyak doa. Apalagi belakangan ini bencana terus banyak gitu terjadi ya. Perbanyak doa, tebalkan iman kita sama yang Maha Kuasa. Jadi cari cuan, ibadah, jangan lupa. Oke, salam siareo dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.